Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Allahumma rzuqni al-ikhlasa fil qawli wal amal bis-sirri wal alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis ilmu Karamina yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin dan takdirnya, pada pagi hari ini kita dikumpulkan kembali, kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu, satu-satunya majelis yang menjadi tempat yang paling mulia yang ada di atas muka bumi, karena majelis ilmu adalah sebagai miniatur taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di atas muka bumi. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di taman surga Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi, yang nantinya insya Allah akan mengumpulkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan ibu-ibu semua dan yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan terus semangat di dalam belajar menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah sebuah keniscayaan, menjadi kebutuhan di atas dari semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang manusia, bahkan dari hanya sekedar yaitu makan dan minum. Karena al-ilmu adalah nutrisi sekaligus menjadi bahan pokok dari kebutuhan rohani kita khususnya, dan yang nantinya akan memberikan dampak terhadap jasmani kita. Bahkan dengan ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus akan menjadikan ilmu yang kita dapat, yaitu menjadi guidance, menjadi petunjuk, menjadi lentera, pengantar, membimbing, yang nantinya endingnya setiap dari kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan di dalam salah satu hadis sahih
barang siapa yang melangkah dari tempat tinggalnya di mana saja dia, menuju ke majelis ilmu dengan tujuan untuk belajar, menuntut ilmu, berharap ridha Allah karena pahala Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan baginya, atasnya akan dibukakan pintu-pintu atasnya, yaitu menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita berada di akhir bulan Dzulhijjah. InsyaAllah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram, yang juga masih berada di dalam salah satu dari bulan-bulan yang mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ashhurul Hurum, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Sehingga kita masih banyak waktu untuk terus mengisi hari-hari kita, khususnya di bulan Dzulhijjah dan nanti ketika di bulan Muharram, yaitu dengan amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal soleh yang dilakukan oleh seseorang di bulan-bulan tersebut memiliki value, memiliki nilai bobot tersendiri, berbeda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Khususnya ketika di bulan-bulan tersebut ada amalan khusus yang berkaitan dengan yaitu bulan tersebut. InsyaAllah di bulan Muharram kita sudah lalui, yaitu beberapa amalan-amalan yang mulia, yang agung. Di antaranya yaitu puasa pada tanggal 9 bertepatan dengan hari Arafah, kemudian sholat Idul Adha, dan juga yaitu pelaksanaan kurban, dan juga amal-amal soleh yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di bulan Muharram, yaitu kita dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 10 bertepatan dengan hari Ashura, karena pahala bagi mereka yang berpuasa, khususnya ketika kemarin tanggal 9 bertepatan dengan hari Arafah, pahalanya ampunan dari Allah selama 2 tahun. Dan nanti ketika kita berpuasa, yaitu pada tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa kita, setahun yang sudah lewat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayah, taufik, sehingga kita bisa terus tetap semangat di dalam belajar, mengisi hari-hari kita dengan ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita berusaha, berupaya, kita jangan putus-putusnya untuk selalu berdoa, mohon minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kemudahan, kesehatan, hidayah, taufik, dan selalu berada di dalam bimbingan dan juga ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita lanjutkan kembali masih di dalam kajian kita, yaitu yang berkaitan dengan tafsir wanita. Dan InsyaAllah seperti yang kami sampaikan di dalam pertemuan yang sebelumnya, bahwa kajian ini akan dibagi dalam 2 silabus besar. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim yang punya korelasi secara khusus dengan seorang wanita. Dan yang kedua yaitu silabus tentang panduan
atau tuntunan yang berkaitan dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. InsyaAllah pada pagi hari ini sedikit kami akan jelaskan tentang yang nantinya akan menjadi materi-materi pembelajaran kita, baik yang berkaitan yaitu dengan tafsir wanita atau yang berkaitan dengan Al-Quran dan ilmunya. Materi tentang tafsir wanita sebagian sudah kita lalui di dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yang berkaitan dengan Islam memuliakan wanita sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Termasuk juga sudah pernah kami sampaikan, walaupun nanti insya Allah kami akan coba juga jelaskan lebih jauh lagi ketika di dalam poin-poin yang berkaitan juga dengan beberapa materi yang sebelumnya. Memahami kedudukan dan hak kewajiban serta teladan wanita di dalam Al-Quran. Wanita sebagai hamba Allah sekaligus sebagai anggota keluarga, dan juga wanita memiliki peran di dalam pembangunan peradaban. Kedudukan wanita dalam Islam yaitu yang berkaitan dengan kemuliaannya. Walaupun sebenarnya kedudukan ini, kemuliaan ini sifatnya umum, bisa kembali kepada siapa saja dari setiap hamba Allah, baik muslim dan muslimah, wanita dan laki-laki. Karena tolak ukurnya kemuliaan seseorang di sisi Allah yaitu dilihat dari sudut pandang ketakwaannya, bukan dari aspek-aspek sisi yang lain. Karena itu sudah menjadi SOP, menjadi sebuah yaitu tolak ukur yang absolut bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Hujurat, bahwasanya ketahuilah sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun di antara kamu sekalian, yaitu baik seorang muslim, muslimah, laki-laki, wanita, adalah yang paling bernilai, berbobot, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan ini sifatnya adalah umum bagi setiap hamba Allah, muslim dan muslimah, dan sekaligus terbuka bagi siapa saja dari setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekalnya pastinya adalah dengan al-ilmu, yang nantinya akan mengantarkan setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang dia dapat, yaitu ilmu agama yang akan nantinya diaplikasikan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan memberikan impact, dampak terhadap keimanan, ketakwaan seseorang. Karena iman yang diaplikasikan di dalam bentuk takwa Allah, sumber utamanya adalah al-ilmu. Karena tanpa al-ilmu, iman tidak akan bisa yaitu meningkat kualitasnya, value-nya, bobotnya dan seterusnya, apalagi akan yaitu melahirkan sebuah aplikasi ketakwaan yang tepat dan benar. Karena dijelaskan di dalam salah satu riwayat, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bekalilah diri kamu, persiapkanlah diri kamu, yaitu dengan al-ilmu, sebelum kamu berbicara dan beramal. Sehingga sumber utama yang akan menjamin
memberikan sebuah value, peningkatan kualitas terhadap keimanan dan ketakwaan seseorang, yaitu amal yang datangnya dari al-ilmu. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya secara spiritual, secara penghambaan, ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap muslim dan muslimah setara, tidak ada bedanya. Ini yang nantinya akan mengantarkan, yaitu kedekatan, ketinggian, tingkatan seorang hamba Allah, muslim dan muslimah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadi yaitu ditunjukkan di dalam keimanan dan ketakwaannya karena amal, karena bentuk ketaatan, ketundukan seorang hamba antara muslim dan muslimah, laki dan wanita setara, tidak ada bedanya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, di dalam meraih ampunan Allah, di dalam berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatnya adalah terbuka bagi siapa saja, setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesetaraan amal ini pastinya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal siapapun dari setiap hambanya. Tidak akan menyia-nyiakan amal dari setiap hambanya, karena amal tersebut pastinya akan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat 195, ayat 195, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas memberikan sebuah SOP dan juga sekaligus sebuah legitimasi. Fastajaba lahum rabbuhum, jangan khawatir, Allah pasti akan menerima apa yang sudah dilakukan oleh setiap hambanya. Bahkan la udhi'u amala 'amilin minkum, Allah tidak akan menghilangkan, menyia-nyiakan amal dari setiap hambanya, baik dari yang laki-laki dan juga wanita di antara kamu sekalian. Janji Allah di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam ayat yang lain bahwa setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amila minkum min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal itu adalah sebagai bukti keimanan mereka, ketundukan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, min dzakarin aw untha, baik itu laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka yang beramal dari setiap laki dan wanita, dan mereka adalah orang-orang yang beriman, falanuhiyannahum, Allah Ta'ala akan memudahkan kepada mereka kehidupan hayatan thayyibah, subhanallah, kehidupan yang damai, yang tentram, yang sakinah, yang penuh dengan kelapangan, selalu diarahkan, dibimbing di dalam ketaatan, kebaikan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus di dalamnya walanajziyannahum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada mereka
bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa yang sudah mereka perbuat, yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ummahat Majelis Ilmu Karamina yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam adalah agama yang komprehensif, agama yang memiliki sudut pandang yang sangat luas ketika memberikan sebuah arahan, bimbingan, panduan, tuntunan, yaitu berlaku kepada siapa saja dari setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, baik muslim dan muslimah, baik muslim dan muslimah. Sehingga setiap apa yang diamalkan, yang dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, pastinya semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan sia-sia begitu saja berlalu, dan semuanya nantinya Allah Ta'ala akan persiapkan baginya pahala setimpal dengan amal yang dia lakukan. Pastinya jangan lupa amal yang akan masuk di dalam kategori amal yang layak dikabulkan dan akan nantinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu amal yang sumbernya datangnya dari al-ilmu. Tidak sekedar amal, tidak sekedar semangat, apalagi tidak dibenarkan ketika di dalam beramal, yaitu dengan ikut-ikutan atau mungkin karena asal usul turun temurun dilakukan oleh orang banyak dan seterusnya. Tapi di dalam amal dia butuh sebuah panduan, butuh SOP, butuh bimbingan, arahan, toladan. Dan ketahuilah, bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, arahan, bimbingan, toladan yang menjadi pegangan kita satu-satunya, yaitu tidak ada yang lain kecuali wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dituangkan di dalam bentuk silabus, di dalam bentuk tuntunan, panduan, SOP, yang kita ikut kembali kepada panduan tuntunan tersebut, yang nantinya insya Allah akan mengantarkan amal kita menjadi amal yang layak mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu materi yang juga kita sudah pernah pelajari sebelumnya, dan ini juga menjadi materi-materi yang ada di dalam materi tafsir wanita, yaitu tentang proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia pastinya juga secara umum dari setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, baik muslim, muslimah, laki-laki, wanita, di dalam proses penciptaannya yang kami juga pernah jelaskan di dalam beberapa, yaitu fase, tahapan, dan juga di dalam beberapa kategori penciptaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan seorang manusia, dari mulai awal penciptaan, kemudian ke generasi berikutnya dengan proses penciptaan yang mungkin masih berbeda dengan yang setelahnya, kemudian setelahnya baru yaitu proses penciptaan manusia, termasuk di dalamnya yaitu seorang wanita melalui jalur biologis. Awalnya Allah Ta'ala ciptakan, asal usul manusia diciptakan dari tanah, kemudian Allah Ta'ala ciptakan Hawa dari Adam alaihissalam, kemudian Allah Ta'ala ciptakan selanjutnya proses penciptaan yaitu dengan secara biologis, hanya
yang berbeda dari penciptaan manusia itu hanya satu dari semua manusia yang Allah Ta'ala ciptakan, yaitu hanya diciptakan dari seorang ibu, Isa alaihissalam. Selain beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan proses penciptaan manusia termasuk wanita, yaitu dari seorang ayah dan ibu. Asal usul manusia, baik seorang muslim dan muslimah, laki-laki dan wanita, berarti asal usulnya yaitu kembali kepada seorang hamba Allah yang satu, siapapun mereka, dari manapun asal usulnya, apapun warna kulitnya, bahasanya, kemudian warna darahnya, dan seterusnya, semuanya kembali kepada satu jiwa, yaitu Allah Ta'ala ciptakan dari asal usul tanah liat, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Sehingga tidak ada satupun dari hamba Allah kecuali yaitu dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Siapapun kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Karena dengan konsekuensi proses penciptaan yang sama dari setiap hamba Allah, baik muslim, muslimah, wanita dan laki-laki, sehingga siapapun dari kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Allah. Berarti setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala punya konsekuensi. Konsekuensinya hanya satu, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah dengan ibadah yang seutuhnya, yang murni, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang tidak sedikit pun apapun bercampur di dalamnya, yaitu dengan peribadatan kepada selain Allah, yaitu dengan kesyirikan. Murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas di dalam ibadahnya. Kemudian yang kedua yaitu di dalam ibadahnya sesuai dengan panduan tuntunan yang datang dari wahyu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, para ummahat, ibu-ibu jamaah majelis ilmu Karamina yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bentuk ibadah yang ada di dalam agama, yaitu pastinya sangat banyak. Walaupun pada dasarnya ibadah itu dibagi dalam dua kategori yang besar. Yang pertama yaitu ibadah yang sifatnya adalah murni, ibadah mahdhah. Yaitu ibadah yang berkaitan dengan rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang mengiringi dari amal-amal soleh ketaatan, yaitu dari ibadah yang ada di dalam rukun Islam. Ini bagian yang pertama dan yang juga cukup besar. Bagian yang kedua yang sifatnya adalah lebih luas karena kategorinya yaitu mencakup dari semua aspek ibadah yang di dalamnya punya kriteria yang sangat mendasar. Walaupun sifatnya umum, dia sifatnya adalah luas, mencakup dari segala aspek, segala sisi,
yang kembali kepada kehidupan setiap hamba Allah, seorang muslim dan muslimah, karena definisi ibadah yang kedua ini yang cakupannya adalah cukup luas. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ibadah yang kategorinya adalah ismun jami', sebuah makna yang kompleks, yang komprehensif, likullin minal aqwali wal af'al, dari setiap apapun yang kategorinya adalah perkataan dan perbuatan. Luas. Ismun jami', sebuah nama yang sifatnya komprehensif, kompleks, menyeluruh dari setiap perkataan dan perbuatan. Perkataan di sini baik yang sifatnya adalah lisan dan juga yang ada di dalam hati. Perbuatan juga sama, baik perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan ataupun oleh yang sifatnya adalah batin. Minal aqwali wal af'al al-zahira wal batina, yang nyata dan yang tidak nyata, yang nampak dan tidak nampak, yang dilakukan oleh anggota badan atau yang digerakkan, atau yang dilakukan, yang diamalkan oleh amal batin atau amal hati, dengan syarat yang sangat fundamental. Walaupun dia sifatnya umum, kompleks, universal, tapi punya persyaratan yang sangat fundamental. Apa syaratnya? Lima yuhibbuhullahu wa yardha. Setiap amal tadi, walaupun dia sifatnya umum, masuk segala aspek apapun, perbuatan, perkataan yang nyata dan tidak nyata, dilakukan oleh lisan, oleh anggota badan, secara zahir, nyata ataupun batin, selama apapun yang dilakukannya tadi itu yuhibbuhullah, dicintai oleh Allah, wa yardha, dan mendapatkan ridho dari Allah. Berarti konsekuensinya tidak sekedar ibadah, tidak sekedar amal. Amal yang dicintai oleh Allah pastinya amal yang sumbernya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Amal yang akan mendapatkan ridho dari Allah, amal yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijelaskan oleh Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apapun bentuknya, tapi dengan dua syarat tadi yang sangat fundamental: dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ummahat, ibu-ibu sekalian, jamaah majelis ilmu Karamina yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dari amal-amal yang kembali kepada setiap muslim dan muslimah, khususnya yang kembali kepada seorang muslimah, amalan-amalan yang juga dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, walaupun di sini kategorinya umum, tetapi juga dilakukan oleh seorang muslimah, dilakukan juga oleh seorang muslimah. Dan amalan-amalan ini berkaitan dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan oleh para ulama tafsir di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, di dalam bentuk-bentuk amalan yang ini juga dilakukan oleh seorang muslim dan juga seorang muslimah.
Dan amalan ini punya muara, ada asal usulnya, ada kembali kepada sumber utamanya, yaitu Al-Quran. Dan dari Al-Quran kemudian dijabarkan, dijelaskan, yaitu melalui hadis-hadis Nabi SAW, yang kemudian dengan hadis-hadis tersebut yaitu menjadi panduan tuntunan bagi kita. Surat Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuh bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Nanti kita akan jelaskan bagaimana pendapat para ulama tafsir tentang beberapa kalimat ini. Yang maksudnya secara global adalah yaitu adanya perintah-perintah dan larangan dari Allah, panduan-panduan tuntunan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Qala la yanalu ahli adh-dhalimin. Ayat ini secara global yaitu menjelaskan tentang panduan tuntunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Nabi Ibrahim aplikasikan dan Nabi Ibrahim lanjutkan kepada keturunannya dan juga para nabi-nabi dan rasul setelahnya, sampai pada akhirnya juga dilanjutkan, direalisasikan, diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan konsekuensinya kita pun juga mengamalkannya, yaitu sebagai bentuk panduan tuntunan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat yang dimaksud di dalam ayat ini? Yang isinya adalah panduan tuntunan yang datang dari Allah. Dijelaskan oleh para ulama, atas dasar kesohihan pendapat, maka yang dimaksud dengan kalimat di atas kalimat adalah sunnah-sunnah fitrah yang juga disyariatkan kepada kita dan telah Rasul SAW jelaskan, sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat hadis yang sahih. Riwayat yaitu di dalam riwayat hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun minal fitrati qassus syarib wa i'fa'ul lihya was-siwak wastinsyaqul ma' wa qassul adfar wa ghaslul barajim wa nadful ibti wa halqul 'ana wa intiqasul ma'. 10 perkara termasuk di dalam fitrah. Kalimat fitrah sering kita dengar. Ada zakat fitrah, ada kembali kepada fitrah, dan seterusnya. Walaupun perlu lebih dijelaskan secara konkret dan juga tepat, khususnya apa yang dimaksud fitrah yang ada di dalam agama.
baik di dalam hadis ini dan juga di dalam yaitu hadis-hadis yang lainnya. Dijelaskan oleh para ulama sebenarnya kalimat fitrah artinya adalah sinonim dari al-Islam. Salah satu penjelasan yang juga dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran itu dilahirkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksud fitrah di sini? Allah Ta'ala pastikan kelahiran dari setiap hamba Allah, siapapun mereka, dari manapun asal usulnya, bangsanya, warna kulitnya, bahasanya, daerahnya, negerinya, dan seterusnya, dipastikan semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan Islam. Mereka meyakini bahwasanya penciptanya Allah, dan mereka juga meyakini pada asalnya bahwasanya Allah yang menjadi tempat sesembahan mereka, bukan yang lain. Sehingga makna fitrah adalah al-Islam, yang maknanya di dalamnya adalah yaitu mentauhidkan Allah, karena setiap hamba Allah dilahirkan dalam keadaan Islam dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dimaksud di dalam hadis ini yaitu 10 perkara termasuk dalam fitrah adalah yang dimaksud, yaitu di dalam ajaran Islam, di dalam ajaran agama Islam. Apa 10 perkara ini? Yang 10 perkara ini adalah penjelasan sebagai penjelasan dari ayat tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu memberikan kepada Nabi Ibrahim ujian, challenge kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan kalimat-kalimat, dan kalimat ini yang dimaksud adalah yaitu 10 fitrah, 10 dari ajaran Islam. Apa 10 macam ini? Insya Allah nanti kita akan jelaskan satu persatu, dan secara global kami akan jelaskan, yaitu secara global, kemudian satu persatu dari setiap fitrah-fitrah tersebut, baik yang berkaitan dengan seorang muslimah khususnya, dan juga yang berkaitan dengan seorang muslim. Apa 10 fitrah ini? Yang pertama, memendekkan kumis. Yang kedua, memanjangkan jenggot. Yang ketiga, yaitu memakai siwak. Kemudian yang keempat, menghirup air untuk membersihkan lubang hidung ketika dia itu akan berwudu. Yang pertama, memendekkan kumis. Yang kedua, memanjangkan jenggot. Yang ketiga, memakai siwak. Yang keempat, menghirup air. Kemudian yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, membasuh ruas jari. Yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Kemudian yang kedelapan, yaitu mencukur dari rambut yang ada di kemaluan. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan air atau beristinja, membasuh ketika selesai BAK dan BAB. 10 fitrah, 10 dari ajaran agama Islam, yang dimaksud dengan kalimat yang Allah Ta'ala uji Nabi Ibrahim alaihissalam, yang akhirnya yaitu dituangkan di dalam bentuk syariat, panduan tuntunan yang digenerasikan, dilanjutkan dari setiap generasi Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Syaibah, salah seorang perawi, mengatakan, saya lupa yang ke-10, ternyata ia adalah berkumur-kumur.
Sebagaimana juga diriwayatkan dari Muslim dari Abu Hurairah, di mana ia mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara yang termasuk fitrah. Di dalam hadis yang lain hanya 5, hanya 5, karena sebagian yang lain sudah masuk di dalam rangkaian ibadah yang lain. Apa 5 ini? Yang pertama adalah istihdad, yaitu tadi mencukur bulu kemaluan, kemudian khitan, kemudian memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan juga memotong kuku. Ada 5. Selain tadi yang disebutkan pertama ada 10, berarti 5 dan 10 ini dalam satu kesatuan, tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan, semuanya dalam satu kesatuan, bisa disinergikan, bisa dikolaborasikan. Hadis Abu Hurairah menunjukkan bahwa sunnah fitrah itu semestinya lebih dari 10, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah. Dan memang demikian adanya, sebab dalam riwayat itu khitan tidak disebutkan sebagaimana yang ada dalam hadis yang sebelumnya. Dengan demikian maka pemahaman mengenai jumlah bukanlah hujjah. Pada dasarnya jumlah mau 5, mau 10, mau berapa saja, itu tidak menjadi inti tolak ukur utama di dalam sebuah amalan yang namanya fitrah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi hanya 5 pada hadis Abu Hurairah, sedangkan hadis Aisyah menyebutkan 10, sedangkan di tempat lain menyebutkan dengan jumlah yang lain juga. Oleh sebab itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya penyebutan jumlah tertentu, hal itu tidak menafikan adanya kemungkinan bisa lebih dari sekedar jumlah yang telah disebutkan tadi. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli usulul fiqh. Dengan demikian secara global sunnah fitrah itu adalah 11 jumlahnya yang akan nantinya kita bahas, kita pelajari satu persatu dari setiap sunnah fitrah tersebut. Yang dimaksudkan dengan sunnah fitrah di sini adalah maknanya yaitu amalan, panduan, jalan-jalan yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya, dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini salah satu amalan yang tadi disebutkan di dalam materi tentang berkaitan dengan tafsir wanita. Dari inti awalnya, yaitu bahwasanya siapapun dari setiap muslim dan muslimah dituntut untuk terus belajar, menuntut ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia baik laki dan wanita di dalam proses penciptaan yang ada kategorinya, ada jenisnya, dan juga bertahap. Kemudian tujuan Allah Ta'ala menciptakan manusia baik laki dan wanita tidak ada tujuan yang lain, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setiap ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba Allah Ta'ala, baik muslim dan muslimah, pastinya tidak akan sia-sia. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal ibadah tersebut, dengan catatan amal ibadah tersebut yaitu masuk tadi di dalam kategori ibadah yang dijelaskan di dalam agama, baik ibadah yang sifatnya secara mahdhah, secara khusus, yaitu ibadah yang sudah dijelaskan di dalam rukun Islam, atau ibadah yang masuk di dalam kategori yang universal, yang komprehensif, tetapi dengan catatan yaitu kembali kepada 2 syarat yang fundamental, yaitu setiap ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kemudian ibadah tersebut yaitu pastinya yaitu kembali kepada ibadah yang ikhlas karena Allah. Karena makna ikhlas di sini adalah kembali kepada konsekuensi
tujuan utama diciptakan setiap hamba Allah Ta'ala hanya beribadah kepada Allah, dan yaitu beribadah dengan mentauhidkan Allah, ikhlas karena Allah. Kemudian ibadah tersebut adalah ibadah yang kembali kepada SOP, panduan tuntunan yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bentuk-bentuk ibadahnya yaitu yang diawali di dalam pembahasan kitab ini, yaitu kitab Tafsir Wanita, berkenaan dengan 10 atau 11 macam fitrah yang diawali, dilakukan, direalisasikan pertama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh keturunan-keturunan beliau sampai akhirnya yaitu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selaku umatnya yaitu mengikuti apa yang sudah beliau lakukan. Kita awali yang pertama, apa dari 10 fitrah ini? Yang pertama dijelaskan tadi dalam hadis Abu Hurairah, karena di sini kaitannya yang pertama ini yang mencakup laki dan perempuan pastinya, karena ada beberapa amalan-amalan fitrah tadi yang sifatnya khusus dengan laki-laki sehingga tidak dibahas di sini, seperti contohnya menipiskan kumis atau mencukur kumis, memanjangkan jenggot. Tetapi diawali di sini dengan amalan yang kategorinya adalah baik bagi seorang muslim dan muslimah. Yang pertama adalah khitan. Kalimat al-khitan. Apa khitan itu? Khitan secara bahasa, al-khitnu. Al-khitnu artinya adalah al-qat'u. Al-qat'u, memotong, atau yaitu kategorinya yaitu mengurangi, bisa memotong atau mengurangi. Khitan, kalimat al-khitnu yang berarti memotong, sedangkan kata al-khatnu dengan fathah pada kha dan sukun pada ta adalah memotong satu bagian khusus dari anggota badan yang khusus pula. Dalam riwayat Yunus dan Muslim disebutkan bahwa al-ikhtitan dan khitan adalah merupakan hasil pekerjaan orang yang mengkhitan atau merupakan tempat khitan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, jika dua khitan telah bertemu, dan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah yang pertama. Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata, sedangkan yang dikhitan dari anggota tubuh wanita adalah yang sesuai dengan nama tersebut, yaitu pemotongan khitan. Sedangkan Al-Mawardi berkata, khitan wanita adalah memotong kulit yang ada di bagian paling atas kemaluannya, di atas tempat masuknya, seperti yang dijelaskan yaitu di dalam beberapa penjelasan tentang khitan bagi seorang wanita. Pemotongan itu hendaklah dilakukan pada bagian atas saja dan jangan sampai yaitu berlebihan. Al-Imam An-Nawawi berkata, khitan laki-laki disebut dengan i'dzar, sedangkan khitan perempuan disebut dengan khifz. Abu Syamah berkata, dalam pengertian ahli bahasa semuanya bisa disebut dengan i'dzar, sedangkan khifz khusus untuk wanita. Abu Ubaidah berkata keduanya sama dalam hal wazan dan makna. Al-Jauhari berkata, sedangkan kebanyakan ahli bahasa menyebutkan bahwa penggunaan khifz lebih banyak untuk wanita, yang artinya bahwasanya kalimat hifz sebagai kata ganti khitan bagi seorang wanita, yaitu berarti sebagai bentuk protek, sebagai bentuk penjagaan, perlindungan bagi seorang wanita
yaitu dengan diambil langkah khitan. Apa hukum khitan yang dijelaskan oleh para ulama? Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan, tetapi mayoritas ulama, konsensus ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah dan merupakan fitrah Islam yang tidak mungkin bagi lelaki muslim untuk tidak melakukannya. Sedangkan kelompok yang lain mengatakan bahwa hukumnya adalah fardu wajib berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 123. Allah taala berfirman, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Salah satunya agama Ibrahim yang dibawa oleh Ibrahim adalah yaitu khitan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ukhtutina. Nabi Ibrahim alaihi salam dijelaskan dalam hadis bahwasanya awwalu man ikhtutina Ibrahim alaihi salam, pertama kali dari hamba Allah yang dikhitan dan menjalankan praktek khitan adalah Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim sekaligus beliau adalah sebagai bapak dari semua para nabi dan rasul yang datang setelahnya, khususnya beliau pun juga yang pertama kali dikhitan. Di dalam riwayat yang lain ada beberapa amalan-amalan yang diawali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya yang pertama, awwalu man yukri ad-daif, pertama kali hamba Allah yang menjamu tamu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, awwalu man ikhtutin, pertama kali yang dikhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga ada beberapa amalan-amalan yang lain yang juga kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau sebagai abul anbiya wal rasul, beliau adalah sebagai yaitu bapaknya para nabi dan rasul yang menurunkan generasi nabi dan rasul dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dari jalurnya Ismail dan juga dari jalur Ishaq. Sehingga patut bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti fitrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi fitrah itu yaitu dilakukan, direalisasikan dan dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada beberapa amalan-amalan syariat yang lain yang tidak dilakukan dan dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qatadah berkata, yang dimaksud dengan hal itu agama Ibrahim adalah khitan. Pandangan ini adalah pandangan sebagian ulama madhab Malik dan juga merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya khitan itu adalah fardu wajib bagi laki-laki khususnya, sehingga tidak ada alasan, tidak ada tolerir bagi setiap anak laki yaitu untuk dikhitan. Ibnu Surayj mengatakan pendapat ini adalah berlandaskan pada konsensus ulama, karena adanya keharaman untuk melihat pada aurat orang lain, maka dia beralasan andai kata khitan itu tidak wajib, pastilah seseorang tidak akan diperkenankan untuk melihat aurat seseorang yang dikhitan. Namun pendapat ini dibantah. Hal seperti ini bisa saja dilakukan hanya semata demi kemaslahatan atau kesehatan tubuh, sebagaimana yang dilakukan oleh para dokter terhadap pasiennya. Padahal kita tahu berobat itu bukanlah sesuatu yang wajib. Hal itu telah menjadi ijma. Kemudian yang terakhir, ringkasan pendapat para ulama tentang masalah khitan. Ini yang nantinya akan menjadi pegangan kita, baik bagi seorang muslim dan juga seorang muslimah, tentang khitan. Imam Nawawi berkata, khitan dalam pandangan Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama adalah wajib hukumnya. Sementara dalam pandangan Imam Malik sunnah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa khitan adalah wajib bagi baik laki-laki maupun perempuan. Yang wajib bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutupi pucuk
hingga terlihat semua pucuk zakar, sedangkan bagi wanita yang wajib adalah memotong bagian paling atas. Ibnu Qudamah berkata, khitan itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan sebuah keutamaan bagi perempuan. Ia tidak wajib bagi perempuan. Ini adalah merupakan pendapat kebanyakan orang yang berilmu. Imam Ahmad berkata, khitan bagi laki-laki itu lebih ditekankan karena jika ia tidak dikhitan maka kulitnya akan menjulur dan melingkupi ujungnya, sehingga ia tidak akan sepenuhnya mudah untuk dibersihkan dan dalam keadaan bersih. Khitan untuk wanita lebih ringan dan lebih sederhana. Abu Abdullah berkata, Ibnu Abbas sangat menekankan masalah khitan ini sampai-sampai dia berkata, dalil yang menjadi landasan wajibnya adalah bahwa menutup aurat itu wajib. Maka andai kata khitan itu tidak wajib, niscaya tidak akan boleh bagi seseorang melihat kehormatan orang lain yang dikhitan. Khitan juga merupakan syiar kaum muslimin. Dengan demikian maka ia adalah wajib. Sebagaimana syiar-syiar yang lain, khitan juga disyariatkan untuk kaum wanita. Abu Abdullah berkata bahwa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berbunyi, jika dua khitan telah bertemu secara tidak langsung, dari hadis ini mengandung makna bahwa kaum wanita pun dikhitan. Sebagaimana hadis Umar, sesungguhnya khitanah itu dikhitan. Maka dia berkata, apakah masih ada yang tersisa jika dia dikhitan? Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, Syekh Abu Abdullah Ibn Hajjaj memberikan penjelasan dalam Al-Madkhal bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah khitan itu berlaku umum atau dibedakan antara wanita timur dan barat, yaitu wilayah Maghrib, Afrika Utara, karena tidak adanya keutamaan disyariatkan bagi wanita Maghrib. Sesungguhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang wanita, apakah dia dikhitan? Dia menjawab, segala puji bagi Allah, ya dia dikhitan. Sedangkan bentuk khitannya adalah dipotong kulit bagian atas yang berbentuk seperti dipotong kulit bagian atas yang berbentuk seperti jengger ayam jantan. Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang hal tersebut. Oleh sebab itulah, tatkala seseorang sedang saling mencela, sering dikatakan, wahai Ibnu Qulfah, anak lelaki yang dikhitan. Wanita yang tidak dikhitan akan banyak melihat kepada lelaki. Oleh sebab itulah mengapa wanita Tartar dan Eropa itu banyak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, suatu hal yang lebih jarang terjadi di kalangan wanita kaum muslimin. Sedangkan jika khitan dilakukan dengan melampaui batas, maka akan berdampak melemahkan syahwat, sehingga akan mengurangi, yaitu dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang wanita dan juga seorang suami. Dan jika dia dipotong secara tepat, maka akan tercapailah maksud yang sesungguhnya. Saya katakan, dari semua yang disebutkan di atas tidak ada satupun dalil yang qat'i. Dialah yang menunjukkan kepastian tentang hukum khitan bagi wanita khususnya berbeda dengan laki-laki. Tetapi pada dasarnya kembali kepada hukum tadi dijelaskan oleh para ulama, lelaki dan wanita, yaitu di dalam berhadapan dengan hukum syariat yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, fitrah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga yang kembali kepada fitrah tadi bagi seorang muslim dan muslimah, yaitu dikhitan. Wallahu a'lam. Ini fitrah yang pertama. Mudah-mudahan ada gambaran, karena ini kaitannya dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan wanita, yang diambil dari salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala
yaitu yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang dimaksud dengan kalimat-kalimat tersebut, yaitu tadi yang dijelaskan melalui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya adalah 10 dari fitrah atau 11 atau 5 dari, yaitu fitrah yang datang dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang akhirnya dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kami cukupkan baru di fitrah yang pertama. InsyaAllah nanti pertemuan yang selanjutnya kami akan lanjutkan lagi dengan fitrah-fitrah yang lain.